Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Kembali bersama dengan saya pada pagi hari ini. Saya ajak kita untuk merenungkan bersama di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26 nanti. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kemudian Marta berkata kepada Yesua, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Namun sekarang pun aku mengetahui bahwa apa saja yang sekiranya Engkau minta kepada Elohim, Dia akan memberikannya kepadamu." Kemudian Marta berkata kepada Yesua, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Namun sekarang pun aku mengetahui bahwa apa saja yang sekiranya Engkau minta kepada Elohim, Dia akan memberikannya kepadamu." Yesua berkata kepadanya, "Saudaramu akan bangkit." Marta berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit dalam kebangkitan pada akhir zaman." Yesua berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu, di ayat yang ke-21 tadi Marta beriman bahwa kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan Marta, maka Lazarus saudaranya yang sakit tidak akan mati. Dia percaya bahwa kalau Yesus ada bersama dengan dia, ada di rumahnya, maka Lazarus pasti sembuh. Kita tahu saudara bahwa ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus itu sengaja menunda untuk bisa segera menemui Marta dan Maria atau untuk segera menyembuhkan Lazarus. Ia tetap tinggal selama 2 hari saudara di tempat di mana Tuhan Yesus waktu itu melayani. Dan Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan mengakibatkan kematian, melainkan bagi kemuliaan Elohim, sehingga putra Elohim dimuliakan melaluinya. Tuhan Yesus ternyata punya rencana yang lebih baik daripada apa yang dikehendaki oleh Marta, Maria, ataupun oleh banyak orang, saudara. Tuhan Yesus memang membiarkan kematian Lazarus untuk sementara waktu, supaya nanti dia bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan tadi supaya kemuliaan Elohim dinyatakan. Sehingga putra Elohim yaitu Yesus Hamasiah dimuliakan melalui hal tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu berkuasa untuk menetapkan apa yang akan terjadi dan apa yang harus terjadi. Saya percaya Tuhan punya kuasa dan kedaulatan untuk menetapkan langkah-langkah kehidupan saudara semua. Sebagai murid-murid Tuhan dan sekaligus sebagai hamba-hambanya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-22 tadi, Marta itu percaya bahwa apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus pasti diberikan oleh Bapa, pasti diberikan oleh Elohim. Namun kalau kita membaca di ayat yang ke-23, mari kita baca lagi Bapak Ibu. Ayat yang ke-23. Yesus berkata kepadanya, "Saudaramu akan bangkit." Tetapi ketika Tuhan Yesus katakan itu, Bapak Ibu, Marta belum tahu maksud perkataan Tuhan Yesus. Ia ternyata belum bisa percaya kalau Lazarus itu akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau di ayat yang kelima tadi kita sudah baca, Tuhan Yesus katakan bahwa walaupun tubuh kita suatu saat nanti mati, kita akan hidup, artinya kita akan dibangkitkan. Kita sekali-kali tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kita harus mempercayai itu saudara. Dan saya berdoa semakin banyak orang yang akan mempercayai hal tersebut. Dan percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita? Ia bangkit dari kematian dan naik ke Samayim untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Tuhan Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat. Dan Tuhan naik ke Samayim saudara untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus sangat
sangat mengasihi saudara, bahwa Ia setia kepada perkataan dan janji-janjinya. Mari kita belajar semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong setiap kita tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, walaupun sepertinya menurut waktu kita sangat terlambat dan sudah tidak ada kesempatan sama sekali. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Marta tadi. Dia pikir bahwa kedatangan Yesus sudah sangat terlambat, bahwa Lazarus sudah mati, saudara. Sepertinya Tuhan Yesus sudah sia-sia datang kepadanya. Namun kita lihat bagaimana ternyata Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita, saudara, bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita itu begitu indah, rencananya adalah luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang percaya, tidak seperti 11 murid yang setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Ketika Tuhan Yesus mati, saudara, mereka masih meratapi, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menemui mereka, mereka tetap tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Saya berdoa kiranya setiap kita menjadi orang-orang yang semakin percaya dan berharap akan penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Ia sudah berkarya dengan sangat ajaib dalam kehidupan kita semua, saudara. Dan saya percaya Dia akan terus berkarya dalam hidup kita semuanya. Bahkan melalui kehidupan kita, saudara, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan ini. Mari kita terus belajar untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Mari kita setelah memahami dan mengerti rencana Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan yang sangat ajaib bagi setiap kita. Kita akan terus berharap kepada Dia, kita akan terus taat kepada Tuhan Yesus, dan kita akan hidup menurut kebenarannya, dan kita akan lakukan itu sampai akhir hidup kita. Pagi ini saya mengajak kita kembali untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah lewat renungan yang singkat yang saya sampaikan ini, kita menjadi orang-orang yang semakin dikenan oleh Tuhan. Kita terus bersyukur kepadanya, dan apa yang kita naikkan lewat pujian ini betul-betul kita hidupi, dan kita rasakan betul kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Rasakan kasih setiamu seumur hidupku. Kau menuntun langkah hidupku dan selalu sertaku. Yesus, sungguh ajaib karyamu. Ajar aku Tuhan, selalu percaya, berharap kepadamu, taati
seumur hidupku. Kau menuntun langkah hidupku dan selalu sertaku. Yesua, sungguh ajaib karyamu. Ajar aku Tuhan, selalu percaya, berharap kepadamu, taati sabdamu, dan setia hingga akhir hidupku. Ajar aku Tuhan, selalu percaya, taati sabdamu, dan setia hingga akhir hidupku, dan setia hingga akhir hidupku, dan setia hingga akhir hidupku. Demikianlah Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya melalui renungan ini dan juga pujian yang kami naikkan tadi, kita menjadi orang-orang yang semakin menyadari akan kasih setia Tuhan. Kita semakin percaya bahwa Tuhan pasti menetapkan langkah-langkah kehidupan kita di masa depan. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Tuhan pasti sudah atur semuanya dan pertolongannya pasti tidak akan terlambat buat setiap kita, yaitu buat saudara dan juga saya. Teruslah berkarya, teruslah bekerja dengan penuh semangat, teruslah berpelayanan di dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya kita akan terus diberkati dan kita akan terus disertai oleh Tuhan kita, Yesus HaMasiah. Salam semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.